penjelasan tentang malaikat ini masih belum tuntas, masih ada tambahannya. Jadi makanya saya sebutkan juga mengenai bala bantuan malaikat ini. Jadi kemarin sudah dibahas mengenai malaikat diturunkan, tetapi ada penjelasan lagi. Sekarang ayat ke-11, idh yughashshikumun nu'asa amanatam minhu. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Ternyata ngantuk itu juga nikmat. Ya. Amanatan, karena ngantuk itu sebagai suatu penentraman atau membuat rasa aman. Minhu, darinya, dari Allah. Jadi orang itu kalau ngantuk, orang mikir dunya, orang mikir mangan, orang mikir masalah. Ya itu kan tewenang orang ngantuk itu. Ternyata ada nikmat berupa bisa ngantuk. Yang ngantuk sampai tidak sadar, itu sampai tertidur. Cuma kalau ngantuk itu bedanya, dikatakan ngantuk itu bukan sengaja tidur. Ngantuk itu duduk itu bisa tidur, lah itu dikatakan ngantuk biasanya. Jadi nikmat pada perang Badar kedua itu berupa ngantuk. Terus yang ketiga, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'a, dan Allah menurunkan kepadamu hujan. Ma'an itu air, yang dimaksud ya hujan dari langit. Diturunkan air hujan itu apa? Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu. Wa yudhiba ankum rijza syaiton, dan untuk menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan. Jadi air itu bisa menghilangkan gangguan-gangguan setan. Makanya kalau ada orang marah-marah, itu berarti kemasukan setan, maka perlu diberi air, yaitu artinya disuruh wudu. Di samping itu, air hujan itu diturunkan pada saat perang Badar itu wa yusabbita bil aqdam, dan untuk memperteguh dengannya telapak kakimu. Artinya supaya tidak mundur ke belakang, tetap maju, karena itu seakan-akan memberi semangat. Tetapi nanti yang turunnya hujan ini kita bahas di lain kesempatan, karena ternyata ya banyak hal yang perlu diterangkan oleh tafsir Al-Munir ini. Jadi mengenai nikmat pertama, ya, ini diberi awalan dulu ya. Fan nikmatul ula, nikmat pertama, allati yudzakirullahu bihal muslimin, yang disebutkan oleh Allah kepada kaum muslimin yaumad badrin, pada perang Badar, yaitu imdaduhum bil malaikah, yaitu ada bantuan kepada mereka melalui malaikat. Kalau sudah dibantu oleh malaikat, maka setan itu tidak berani, kalah semuanya. Makhluk-makhluk yang lain juga kalah. Maka ini juga pelajaran bahwa orang itu mendekati ajal itu juga ada yang didatangi malaikat, ada yang didatangi setan. Orang itu kalau selama hidupnya itu istiqomah ibadahnya, istiqomah perbuatannya, termasuk istiqomah ya dalam amal soleh, ya mungkin ya ada ngaji, ada sedekah, ada apa, istiqomah, maka sebelum mati akan didatangi oleh malaikat. Kalau malaikat sudah datang, setan tidak bisa datang.
itu insya Allah orang akan mendapatkan husnul khotimah. Tetapi sebelum meninggal kok didatangi setan karena jauh dengan Allah selama hidupnya, ya berarti malaikat tidak mau datang, tidak mau membantu. Nah kalau demikian mati dalam keadaan jelek, su'ul khotimah. Jadi kemudian summa dzakkarahum, kemudian Allah menyebut kepada mereka binikmataini akhirat ukhroyaini, ya. Yaitu melalui dua nikmat yang lain, huma keduanya yaitu ilqaun nu'as, yaitu memberi kantuk. Jadi ngantuk ya nikmat, naik motor itu ngantuk dulu, rodok gloyor-gloyor. Kalau langsung tidur bahaya nih. Jadi ngantuk itu juga nikmat. Terus wa inzalil matar, dan turunnya hujan. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, ini yang pertama masih nikmat pertama membahas tentang malaikat, nikmat yang kedua membahas tentang ngantuk. Ya jangan ngantuk anak-anak nih. Meskipun itu nikmat. Wal, yang pertama mengenai malaikat itu, hal qatalat al malaikah bil fi'li yauma badrin, apakah para malaikat ikut berperang secara langsung pada perang Badar? Apa malaikat itu membawa senjata? Nah, ternyata yaro ba'duhum, sebagian ulama berpendapat annal malaikata lam yuqatilu, bahwa para malaikat tidak ikut berperang. Kalau malaikat berperang jelas hancur semua musuhnya. Soalnya malaikat itu bisa mengangkat gunung. Jadi gunung Uhud itu mau diangkat, ya akan dijatuhkan pada orang yang memusuhi Islam. Jadi sebagian ulama mengatakan malaikat tidak ikut berperang. Tapi fakanu yuksiruna sawat, mereka memperbanyak jumlah pasukan. Jadi pasukan yang kelihatan sedikit itu seakan-akan banyak karena datangnya malaikat yang menjelma seperti manusia. Dan para sahabat sendiri tidak tahu loh, kok ada pasukan baru yang datang berwujud manusia yang tidak dikenal sebelumnya. Itulah pasukan yang namanya malaikat. Jadi ini yang dipilih mayoritas ulama. Jadi ikut berperang itu bukan kok perang secara fisik langsung, tetapi mau memperbanyak jumlah pasukan. Bahkan menghalangi kaum muslimin yang akan diserang, itu aja. Jadi kelihatan temannya itu banyak, itu kan memberi dorongan. Karena apa? Wailah. Jadi karena famalakun wahidun, karena sebenarnya satu malaikat saja kafin cukup fi ihlaki ahli dunya kulim, untuk menghancurkan semua penduduk dunia. Malaikat satu aja sebetulnya mampu untuk melawan. Tetapi Allah tidak model begitu. Jadi supaya kelihatan seimbang, yaitu menurunkan pasukan. Tadi berapa jumlahnya di Quran tadi? 1000 ya. Di ayat 9 1000, Allah menurunkan 1000 malaikat. Jadi alasannya
Kenapa tidak dianggap ikut berperang? Ya karena tadi satu malaikat sebetulnya cukup untuk menghancurkan penduduk dunia. Fa inna Jibril ahlaka. Ini sesungguhnya Jibril pernah menghancurkan biri syatin dengan satu sayapnya, biri syatin dengan satu bulu, min janaki dari sayapnya, madain yaitu menghancurkan suku Madain, yaitu kaum Lut, yaitu kaumnya Nabi Lut. Jadi kaumnya Nabi Lut itu mampu dihancurkan dengan menggunakan satu bulu di sayap, hancur. Satu bulu digerak malaikat Jibril terus bisa mengangkat gunung untuk dihancurkan menjadi hujan batu kepada kaum Lut. Termasuk wahlaka bilada Samud, termasuk menghancurkan negeri Samud, yaitu kaum Soleh, kaumnya Nabi Soleh, bisoykhatin wahidah, dengan satu teriakan. Dengan satu teriakan itu cukup membuat hancur, yaitu dengan adanya gempa yang semua orang tenggelam di dalam tanah. Waqad akhadha bihadzal ra'ya Syekh Muhammad Abduh wa madrasatuhu. Jadi pendapat ini dipegang oleh Syekh Muhammad Abduh dan madrasahnya. Artinya dalam kelompok di madrasah tempat mengajarnya. Ya, jadi menurut pendapat ini ya untuk memperbanyak itu menurut Muhammad Abduh ya. Jadi bukan ikut berperang secara langsung. Wa qala jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat nazala Jibril fi yaumi Badrin. Pada perang Badar Jibril turun fi khamsati mi'ati malakin bersama 500 malaikat. Jadi pimpinan malaikat itu sebetulnya Jibril. Pokoknya yang il itu hebat semuanya. Ya Mikail, Israel, Israfil itu adalah malaikat-malaikat hebat. Termasuk Jibril. Dia itu memimpin 500 malaikat alal maimanah. Ini ternyata pasukannya diletakkan di sebelah kanan. Wa fiha Abu Bakrin, dan di sana ada Abu Bakar. Jadi yang sebelah kanan itu yang memimpinnya adalah Abu Bakar. Nah, berarti mendukung pasukannya Abu Bakar yang berada di Maimanah sebelah kanan. Wa Mikail, ini Mikail turun fi khamsati mi'atin alal maisara, bersama 500 malaikat berada di sebelah kiri. Wa fiha Ali bin Abi Thalib, dan di sana ada Ali bin Abi Thalib. Jadi malaikat itu fi suwarir rijal, mereka dalam wujud orang laki-laki. Alaihim siabun bid, malaikat tersebut memakai pakaian putih. Wa amaim mubid, dan bersurban putih. Putih bersih. Jadi bukan berwujud asli tapi wujud manusia ya. Malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia.
Sebagaimana malaikat Jibril juga pernah menjelma manusia ketika memberi pelajaran tentang iman, Islam dan ihsan. Waqad arahu adnabaha, mereka mengulurkan surban tersebut baina aktafihim, sampai ke pundak-pundak mereka. Jadi surban dipakai itu sampai kena pundak. Faqatalat, lalu mereka ikut berperang. Jadi kalau menurut pendapat mayoritas ulama itu malaikat itu ikut berperang, tetapi perangnya adalah seperti orang biasa, bukan seperti malaikat. Jadi berperang seperti biasa. Ya tujuannya tadi adalah sebagaimana diterangkan Quran adalah untuk membuat terasa nyaman. Jadi orang itu lebih semangat dalam berperang. Wa hadza huwal masyhur, dan inilah pendapat yang masyhur al-marwi an Ibnu Abbas, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, wa madallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Jadi Allah memberi bantuan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin atau orang muslim. Bi alfim minal malaikah, dengan 1000 malaikat. Fa kana Jibril fi khamsatin minal malaikah mujannabah. Jadi Jibril dengan 500 malaikat di salah satu sisi. Wa Mikail fi khamsati mi'atin mujannabah, dan Mikail dengan 500 di sisi lain. Ya tadi dijelaskan oleh mayoritas ulama, ada hadis. Wa hadza huwa rajih, inilah pendapat yang kuat, al-muayyad, yang diperkuat fis sunnah an-nabawiyah, oleh sunnah Nabi, bir riwayatis shahihah, dengan berbagai riwayat yang sahih. Jadi karena ada riwayat, ya, ada hadis, sehingga bisa menjelaskan semacam ini. Jadi ikut berperang, tetapi mungkin perangnya ada seperti manusia biasa. Rawa Ibnu Jarir wa Muslim an Ibnu Abbas an Umar al-hadis al-muqaddam. Jadi ini Ibnu Abbas juga meriwayatkan dari hadis yang terdahulu, juga diriwayatkan oleh hadis-hadis lain. Walau lal ahadis lakana lirra'yil awal i'tibarun wadih. Seandainya tidak ada riwayat beberapa hadis, niscaya pendapat pertama yang dijadikan pedoman yang nyata. Ya, karena ada hadis, ya kita lebih percaya pada hadis daripada pendapat ulama. Siapa tadi? Ulama yang berpendapat malaikat tidak ikut berperang. Ya diantaranya Muhammad Abduh. Itu berdasarkan logika, karena kalau malaikat itu ikut berperang, pasukan itu disebul malaikat itu sudah hancur semua kira-kira. Wa Nabi Jahlin, dari Abu Jahal. Abu Jahal kan yang menjadi korban, ya, menjadi korban perang Badar dari kaum kafir. Annahu qala li Ibnu Mas'ud, bahwa dia pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud yang sudah ikut berperang, min aina kana sautu, dari mana suara alladzi kunna nasma, yang kami dengar. Ada suara. Jadi pada perang Badar itu ada suara
istilah swara tanpa rupa. Wala naro syahson, padahal kami tidak melihat seorang pun ada suara yang membuat ketakutan kaum kafir. Qala, maka Ibnu Mas'ud menjawab, huwa minal malaikah, suara itu dari malaikat. Di antaranya memberi ketakutan orang kafir dengan mengeluarkan suara. Ibnu Mas'ud itu muridnya Nabi yang dapat dipercaya, banyak meriwayatkan hadis. Termasuk perkataan Abu Jahal ini dikutip karena ditanya oleh Abu Jahal. Faqala Abu Jahal, hum ghalabuna, mereka yang mengalahkan kami. La antum, bukan kalian yang mengalahkan. Jadi Abu Jahal kalah, bahkan mati. Sebelum mati itu mengatakan, yang mengalahkan kami sehingga kocar kacir pasukan orang kafir itu adalah karena juga ada suara itu ya. Dan kaum muslimin yang kelihatan lemah itu bersemangat dalam perang, bahkan bisa membunuh Abu Jahal. Yang membunuh Abu Jahal siapa? Hamzah ya? Hamzah. Hamzah itu pernah apa? Karena Nabi paman. Hamzah berarti saudaranya Abdullah. Tapi masih muda usianya, hampir sama dengan Rasulullah. Wa minal muttafaq alaih, termasuk yang disepakati para ulama, annal malaikah lam yuqatilu yauma Uhud, bahwa para malaikat tidak ikut berperang dalam perang Uhud. Jadi setelah perang Badar, orang kafir itu menantang lagi, ya kita merasa kalah dalam perang Badar, kita ketemu lagi. Nah, ketemu ternyata di Gunung Uhud. Kenapa malaikat tidak ikut? Li'annallaha wa'adahum, karena Allah memberi janji kemenangan kepada mereka kaum muslimin itu, wa'dan, yaitu suatu janji, mu'allaqan ala sabri wat taqwa, yang dikaitkan dengan kesabaran dan takwa. Jadi Allah itu akan memberi pertolongan termasuk kepada siapa saja, itu asalkan didasari sabar dan takwa. Kalau orang itu sabar dan takwa akan ditolong. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar, termasuk diberi bantuan ketika perang. Tapi falam yuhaqqiqu hadza syarta, sementara mereka belum memenuhi persyaratan tersebut pada perang Uhud maksudnya. Jadi ketika orang kafir membuat siasat, ya, barang kekayaannya itu ditinggal sementara dia pura-pura mundur, tujuannya supaya kaum muslimin itu merampas harta bendanya. Tetapi ketika kaum muslimin lengah, orang kafir menyerang balik. Itu menunjukkan kaum muslimin pada waktu itu kenapa kok kalah? Karena tidak dibantu malaikat. Yang kedua juga karena itu tidak sabar. Padahal strategi yang disepakati bersama Rasulullah itu jangan sampai turun gunung. Pokoknya kalau ingin menang harus selalu berada di bukit atau di gunung Uhud, jangan sampai turun. Karena melihat harta yang dibawa kaum kafir itu ditinggal di bawah gunung,
menganggap bahwa perang sudah selesai, ternyata ketika turun gunung orang kafir balik menyerang dari atas gunung. Jadi dengan diam-diam naik ke atas gunung terus menyerang dari atas, akhirnya orang kafir yang menang. Bahkan yang membunuh Abu Jahal tadi siapa? Hamzah juga mati terbunuh di tangan Wahsy. Ini diceritakan sebagai pelajaran. Jadi perang yang sangat diterangkan cukup detail, sebab ditolong dan sebab tidak ditolong itu adalah perang Badar, terus kemudian perang Uhud. Wa qitalul malaikah ma'al mu'minin, perangnya para malaikat bersama orang-orang beriman, la yuqallilu min ahammiyati qiyamil mu'minin, tidak mengurangi peran orang beriman biwajibihim untuk melaksanakan kewajiban mereka fil qitali dalam berperang ala tammi wajhin wa akmaliha, dengan cara yang terbaik dan paling sempurna. Ya, jadi malaikat itu mau membantu itu karena kesungguhan dalam perang yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Fa innahum, karena mereka orang beriman itu qatalu qitalan mustamitan. Jadi kaum muslimin itu perang secara mati-matian. Istahaqqu bi kulli takdirin, sehingga berhak untuk mendapatkan penghargaan. Ini juga menjadi pelajaran kalau sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita itu nanti akan mendapatkan bantuan dari Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberi petunjuk untuk menuju jalan kami. Ini artinya Allah akan memberi pertolongan kalau sungguh-sungguh. Termasuk orang yang ingin menghafalkan Quran, sungguh-sungguh serius berkali-kali dihafalkan, nanti akan diberi mudah di akhirnya. Harus berjuang dulu. Terdapat dalam hadis Bukhari Muslim, ya Sahihain itu Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah berkata kepada Umar ketika Umar minta izin untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi ada orang itu yang ingkar, ya, jadi orang Islam tetapi dia itu ingkar. Padahal Nabi itu pernah bersabda, ya, siapa yang ikut perang Badar itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, karena itu menunjukkan orang yang imannya kuat. Karena pada saat itu belum banyak orang yang mau berperang membela agama Islam. Nah, tetapi namanya Khatib ini melanggar, disuruh dibunuh. Maka dia menjawab, innahu qad syahida badran, sesungguhnya dia ikut dalam perang Badar. Itu menunjukkan orang yang ikut perang Badar itu dianggap orang yang istimewa. Wa ma yudrika la Allah qad ittala'a ala ahli badrin. Kamu tidak tahu barangkali Allah melihat para ahli perang Badar. Faqala, maka Allah berfirman, ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi dalam hadis ini, sebetulnya hadis ya, bukan Quran. Perbuatlah, i'malu, ya, berbuatlah kamu ma syi'tum. Ini ada yang hilang artinya, ya. Jadi ada kata-kata i'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kamu,
faqad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kamu. Artinya gini, orang yang telah mengikuti perang Badar itu dijamin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga Umar sendiri itu juga tidak mau untuk membunuh Hatib ini yang dianggap pelanggar. Ya, sekarang kita membahas tentang ini, yaitu mengenai ngantuk. Ya, ngantuk. Ya, ini saya sambil awalnya saja. Jadi pertolongan Allah di perang Badar, saya ulangi lagi, itu ada 3. 1 berupa malaikat, sudah kita kaji ya. Yang kedua ngantuk. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya yaitu mengenai turunnya hujan. Jadi disebutkan di surat Al-Anfal ayat 11, idh yuwasyikumun nu'as amanatam minhu. Dan ingatlah ketika, bukan dan ya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Nu'as itu ngantuk. Amanatan sebagai rasa aman atau penenteram, minhu darinya dari Allah. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an. Ya, yang ketiga, Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit. Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Ini akan kita kaji pada pembahasan berikutnya, termasuk manfaat hujan ya. Jadi tafsir ini agak luas, bukan sekedar mengartikan tetapi juga mengutip dari hadis atau dari ayat-ayat yang lain, termasuk pendapat para ulama. Ayudhkuru ma an'amallahu alaikum. Ingat, artinya ingatlah. Itu artinya ingatlah apa yang telah Allah berikan kepada kamu min ilqa'in nu'as, dengan memberi ngantuk alaikum kepada kamu, hatta wasyakum kal ghita, sampai menutupi kamu seperti selimut. Jadi seperti tidak sadar ya maksudnya. Jadi ngantuk sampai tidak sadar. Apa tujuannya amanan? Yaitu memberi rasa aman. Ammanahum bihi min khaufihim, jadi memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan yang terjadi. Alladzi hasalahum min ru'yati kasrati aduwihim, saat melihat banyaknya musuh mereka. Wakillati adadihim, dan sedikitnya jumlah mereka. Ternyata ngantuk itu nikmat ya. Jadi rasa takut itu hilang. Jadi orang itu ya, orang tawakal itu sebetulnya ya seperti orang ngantuk itu. Jadi pokoknya orang tidak terlalu mikir urusannya Allah. Urusan rezeki itu kan urusannya Allah sebetulnya. Jadi tidak terlalu dipikir, pokoknya waya turu ya turu. Ini urusannya Allah, bukan urusan saya. Saya hanya diperintahkan untuk usaha, sementara hasilnya diserahkan kepada Allah. Lah begitu sotanek turune. Termasuk anak saya nanti menjadi apa, ora usah dipikir teman-teman. Pokoknya waktunya sekolah ya disekolahkan, dididik dengan baik, dinasihati. Nanti jadi apa itu urusannya Allah. Kan Quran menjelaskan, jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Saya yang berkewajiban memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Oh, tanggung jawabnya Allah kok, kita yang mikir. Berarti terlalu mikir itu berarti tidak tawakal. Padahal tawakal itu akan dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang mau bertawakal pada Allah akan dicukupi. Ya, termasuk melihat kaum
kafir yang banyak sementara pasukannya sendiri sedikit, itu supaya hilang ketakutannya dan merasa aman nyaman, diberi rasa ngantuk. Lho kok iso turu. Maksudnya bukan sekedar ngantuk tapi bisa tidur. Jadi apa perang iki lho kok iso turu. Tawanek. Itu nikmat dari Allah. Ya. Jadi dengan ngantuk tadi, ya istilah ngantuk itu kan tidak lama. Jadi ngantuk, dikatakan ngantuk itu karena tidak lama. Ya sebagaimana ada orang itu naik kendaraan gloyor-gloyor, akhirnya kan dipakai ngantuk sebentar berhenti terus bersandar atau bisa tidur seweger lagi gitu ya. Jadi dengan ngantuk warahahum, Allah memberi istirahat kepada mereka min ana isairi, dari lelahnya perjalanan. Jadi sehat lagi dengan habis ngantuk itu. Perjalanan menuju Badar itu ya pegel toh ya. Baik yang berjalan maupun naik. Ada naik unta, ada yang naik kuda. Jadi faman ghalaba alaihin nuas la yash'ur bil khaufi, sehingga barang siapa yang dikuasai rasa ngantuk maka dia tidak merasa takut, takutnya hilang. Lah bagaimana takut wong ngantuk turu. Wayartahu, dan beristirahat. Wayujaddidu nasyatahu wa quwwatahu, serta kembali lagi semangat dan kekuatannya. Jadi ngantuk diberikan Allah itu nikmat yang besar yang bisa memulihkan semangat dan kekuatan. Maka istirahat yang terbaik itu adalah tidur, kan gitu toh rumus itu. Obat yang terbaik bagi orang yang capek adalah tidur, bukan obat kuat. Obat kuat ada efeknya. Ya. Jadi kalau mungkin ya agak pusing apa itu jangan terus diobati, tapi dipakai tidur. Tidur yang cukup maka akan menghilangkan rasa penat, menghilangkan pusing, bahkan untuk melancarkan BAB. Nah, itu rumus kesehatan kan begitu. Kalau BAB lancar, insya Allah pencernaan juga sehat lagi. Nah, banyak penyakit di dalam lambung ini karena memang kurang istirahat. Terus kemudian ada banyak berpikir, terus pencernaan tidak sehat, ya lambung macam-macam itu. Ya lambung bisa jantung, bisa darah tinggi sampai ke stroke ya. Makanya banyak istirahat. Ya sebetulnya istirahat itu bukan istirahat fisik saja, tetapi istirahat secara mental, artinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah obat, segala obat. Itu adanya di agama, tidak diterangkan di dalam teori. Teori kan kalau ingin sukses harus usaha semaksimal mungkin, harus gini teorinya. Tetapi ternyata orang yang sudah bekerja keras besok melarat. Banyak deh ya orang yang kelihatan nyantai-nyantai tapi menggunakan berpikir dan tawakal, akhirnya diberi jalan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Baihaqi fit Dalail, dalam kitab Dalail, an Ali, dari Ali radhiyallahu anhu qala, maka nafina Faris, tidak ada jawara. Jawara itu orang hebat. Yauma Badrin, pada perang Badar,
Ghairul Miqdad, kecuali Miqdad. Miqdad itu kalau perang itu luar biasa semangatnya. Artinya pokoknya tidak mengenal lelah. Bahkan siap untuk mati syahid. Itu menurut Ali ya. Terus kemudian melihat ke yang lain, pasukan lain, wal qatra'ai tahna, sesungguhnya jika kamu melihat kami, wa ma finna illa naim, bahwa kami semua tertidur. Jadi orang kaum muslim itu tertidur semua, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada satu yang tidak tidur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli, Rasulullah itu sholat. Waktu perang Rasulullah sholat. Tahta syajaratin, berada di bawah pohon, hatta asbaha, sampai waktu subuh. Jadi waktu sibuk-sibuknya ya sedoko wasal, tapi Rasulullah tetap melakukan sholat malam ya. Menjelang perang Badar itu. Jadi seakan-akan merasa terlalu mikir, yang penting ibadah kepada Allah. Jadi artinya itu diantara nikmat. Ya, nu'as itu bisa juga diartikan naim, tidur, menghadapi pasukan. Sesuk ki piye strategine? Tidak terlalu dipikir, ternyata diberi nikmat oleh Allah, tidur semuanya malamnya itu ya. Wa kana hadzal nu'as fil lailah, ngantuk ini berlangsung di malam hari. Allati kanatil qital min waddiha, yang esoknya terjadi perang. Jadi kaum muslim begini menghadapi itu enggak. Biasanya kan kalau menghadapi perang kan diskusi macam-macam. Lah iso kok turu kabeh, sing ora turu Rasulullah salat malam. Ini juga sebagai gambaran bahwa sholat malam itu untuk Rasulullah wajib, tapi untuk kita adalah sunnah, ya, tidak wajib. Tetapi orang yang benar-benar menjadi hamba Allah itu membiasakan sholat malam. Ya. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina, jadi hamba-hamba Allah yang Rahman itu di sana disebutkan surat apa itu? Al-Furqan itu walladzina yabituna li rabbihim. Orang yang membiasakan sholat malam. Jadi orang-orang yang benar-benar soleh yang membiasakan sholat malam. Jadi fakana naumu lil jamil azim, tidur ini dialami oleh sebagian besar. Fil khaufis syadid, karena ketakutan yang mencekam. Daf'atan waqidah, yang berlangsung sekejap. Artinya ngantuk itu sebetulnya tidak lama ya. Ya tidak lama maksudnya tidak semalam suntuk itu. Ajiban, dan itu merupakan keajaiban. Wahi hukmil mu'jiz, atau dapat dikategorikan mukjizat. Mukjizat itu kalau yang banyak, kalau sedikit itu mukjiz. Termasuk al-khariqu lil adah, dan yang luar biasa. Jadi keluar dari adat itu berarti luar biasa. Ma'akana baina aidihim minal amril muhim, padahal mereka sedang menghadapi tugas yang sangat penting. Walakinallaha, tetapi Allah robato syahum, tetapi Allah mengikat hati mereka. Artinya orang yang tidur itu sebetulnya di dalam Quran kan disebutkan. Jadi nyawanya itu dipegang oleh Allah, diikat oleh Allah. Tapi kalau masih hidup dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan itu berarti mati. Jadi dikembalikan ke tubuhnya lagi. Qala al-Mawardi mengatakan wa fimtinanillahi alaihim bin naum, dalam nikmat Allah yang berupa tidur ini, fi hadil lailah wajhani,
Jadi tidur ini terdapat dua tujuan. Ahaduma, salah satunya angkawahum bil istiraha, memberi kekuatan mereka dengan dapat istirahat alal qital minal ghad, untuk menghadapi perang besok. Jadi ada tujuannya Allah memberi. Jadi Allah itu ya logis juga ya. Jadi memberi nikmat itu yang memang sangat dibutuhkan. Yang kedua, anna ammanahum min zawalir ru'bi, memberi mereka rasa aman dengan hilangnya ketakutan min qulubihim, dari hati mereka. Kama yuqalu, sebagaimana pepatah atau dikatakan itu pepatahnya, al amnu manimun, rasa aman itu yang membuat tidur. Wal khaufu mushirun, dan rasa takut itu yang membuat terjaga. Ini bisa diambil pelajaran ya. Jadi kenapa orang tidur? Karena merasa aman, nyaman. Lah supaya kita ini bisa nyaman, itu harus tawakal kepada Allah. Jadi uang enggak tiap malamnya bisa tidurnya, itu karena tawakalnya tinggi. Kok mikir ya? Wong urusane Allah kok dipikir, ora barbar wong donya iki ora ning bare. Ya ta? Jadi kalau rasa takut, khawatir, itu akhirnya mushir, orang itu membuat terjaga. Lah ndak bisa tidur itu marahi penyakit gitu. Ya. Ya saya kira itu inti kajian, tapi masih ada ya. Nah ini terakhir ya. Dihubungkan dengan ayat yang lain ya. Ini demikian juga Allah Ta'ala membuat mereka menjadi ngantuk pada perang Uhud. Pada perang setelah perang Uhud itu Allah juga memberi ngantuk, tetapi ngantuknya setelah selesai kalah perang. Jadi orang Islam itu setelah kalah perang itu kan kecewa, macam-macam. Tetapi setelah kecewa itu diberi rasa ngantuk. Nah, dengan firman-Nya sumazala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Kemudian setelah kamu berduka cita, setelah sedih kalah itu ya, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa ngantuk. Ya syata'ifatan minkum, yang meliputi segolongan daripada kamu. Tapi wa ta'ifatan qad ahammathum anfusuhum, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Jadi orang sing ora iso ngantuk mergo menyalahkan diri sendiri. Ini ya gara-gara kita ndak mau mentaati strategi yang diberikan oleh Rasulullah, kita salahnya. Makanya ya diberi ngantuk itu nikmat ya. Artinya apa? Ya, artinya bahwa kita ini jangan terlalu mencemaskan urusan dunia, termasuk ya kalah kadang-kadang atau rugi atau kadang apa itu ya. Itu ada wajar karena di dunia sebagai tempat ujian ya, bukan tempat untuk kenikmatan. Sementara ini juga menjadi pelajaran bahwa selama di dunia itu pasti masih ada kenikmatan-kenikmatan, walaupun mengalami masalah. Di antara kenikmatannya bisa tidur. Sementara di akhirat nanti orang itu kalau disiksa tidak bisa tidur, jadi siksanya terus menerus tidak akan berhenti. Nah, gitu. Tapi kalau orang di surga yang tidak bisa tidur tapi mendapatkan kenikmatan yang terus menerus, jadi tidak pernah mengalami kelelahan. Berkumpul sewengi ping 100 ora lelah misalnya. Itu di akhirat tetap sehat terus. Nah, jadi nikmat terus ya, makan pun juga demikian. Lah ini bedanya. Makanya selama di dunia ini jangan terlalu dipikir, karena masih Allah itu memberi nikmat yang banyak kepada kita. Di antaranya bisa tidur. Dan termasuk kulit-kulit bangunan malah ada istirahatnya turun worok. Itu kan nikmat. Saya kira itu kajian saat ini.